Pernah kebayang nggak? Cuma gara-gara satu kalimat bisa memicu perdebatan hukum dan politik yang begitu panas? Hari ini kita akan coba menarik sebuah garis yang seringkali sangat tipis antara kebebasan berpendapat dan sebuah tindakan yang dianggap mengancam negara. Oke, kita langsung masuk ke jantung persoalannya. Ini dia kalimatnya. Satu pertanyaan yang dilontarkan di sebuah forum, tapi dampaknya terasa jauh lebih luas. Pertanyaan utamanya, apakah ini cuma sekedar wacana, bagian dari kebebasan bicara, atau ini sudah masuk ke ranah ajakan untuk berbuat sesuatu yang lebih serius? Biar kita bisa memahaminya secara utuh, kita akan bedah topik ini dalam 5 bagian. Kita mulai dari seruan itu sendiri, lalu kita masuk ke celah-celah hukum yang ada, menimbang risiko politiknya, melihat bagaimana sejarah 98 coba ditarik-tarik, dan terakhir, kita akan tutup dengan satu pertanyaan besar tentang demokrasi kita. Baik, mari kita mulai dari bagian pertama. Sebenarnya, apa sih argumen yang dibangun di balik ucapan yang kontroversial ini? Apa konteksnya? Jadi, sang pembicara ini membangun logikanya di atas beberapa asumsi. Pertama, menurut dia, presiden udah nggak lagi bertindak presidensial. Karena itu, jalur formal lewat DPR untuk pemakzulan dianggapnya jalan buntu, nggak akan berhasil. Nah, dari situ, satu-satunya jalan keluar yang dia tawarkan adalah lewat tekanan massa. Dan untuk meyakinkan, dia merujuk langsung ke peristiwa 98 sebagai bukti bahwa cara ini efektif. Oke, dari argumen politik tadi, sekarang kita beralih ke dunia hukum. Kenapa sih ucapan seperti ini yang kedengarannya begitu serius ternyata sangat sulit untuk dibawa ke pengadilan? Nah, ini dia kuncinya. Konsep yang disebut celah pembuktian. Intinya gini, ada perbedaan besar antara kebenaran substansial, yaitu apa yang kita rasa atau kita yakini sebagai niat seseorang, dengan kebenaran formal, yaitu apa yang bisa kita buktikan hitam di atas putih di depan hakim. Di pengadilan, niat saja nggak cukup, harus ada bukti konkret. Dari celah pembuktian tadi, kita masuk ke tantangan hukum pertama, dan ini yang paling berat, tuduhan makar, tuduhan untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Kedengarannya sangat serius kan? Tapi membuktikannya di pengadilan itu ceritanya lain lagi. Jadi kenapa tuduhan makar ini kemungkinan besar bakal mental di pengadilan? Karena hukum kita mensyaratkan adanya actus reus atau perbuatan nyata. Sebuah pidato seprovokatif apapun masih dianggap di ranah wacana. Hakim pasti akan bertanya, oke, buktinya mana? Senjatanya di mana? Rencana operasionalnya gimana? Tanpa itu semua, omongan di forum diskusi ya tetap cuma omongan. Oke, kalau makar ternyata sulit sekali dibuktikan, bagaimana dengan kemungkinan tuduhan kedua, penghasutan, yaitu menyebabkan orang lain melakukan kejahatan? Di sini masalah utamanya adalah kausalitas atau hubungan sebab akibat. Jaksa harus bisa membuktikan secara gamblang bahwa gara-gara pidato ini maka terjadilah kerusuhan itu. Kalau setelah pidato audiensnya cuma tepuk tangan lalu pulang ke rumah masing-masing, ya berarti